Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan Mukhtasar At-Tadhkirah lil Qurtubi. Kita telah sampai kepada bab yang pertama. Babun nahyi an tamannil mauti wa du'a'i bihi lidurrin nazala fil mali wal jasad. Babun nahyi, bab yang menjelaskan tentang larangan antamannil mauti, dari menginginkan mati, wa du'a'i bihi, dan berdoa dengan meminta mati, lidurrin, sebab bencana, nazala, yang menimpa, fil mali wal jasadi, pada harta dan jasad. Jadi pada bab yang pertama ini akan dibahas tentang larangan meminta mati atau berdoa meminta mati dikarenakan bencana yang menimpa pada harta atau jasad. Nah, untuk mendukung judul pada bab awal ini, beliau menghadirkan beberapa hadis Nabi SAW. An Anasin, daripada Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta, sekali-kali, kata Nabi, sekali-kali janganlah salah seorang di antara kalian berharap mati, lidurrin, karena sebab bencana, nazala bihi, yang menimpa dirinya. Jadi kata Nabi, sekali-kali janganlah salah seorang di antara kalian berharap mati karena sebab bencana yang menimpa dirinya. Fa in kana la budda mutamanniyan, kalaupun dia harus menginginkan kematian, falyakul, maka hendaknya dia membaca doa, Allahumma, ya Allah, ahyini, hidupkanlah aku, maka natil hayatu khairan li, jika hidup itu lebih baik bagiku, watawafani, dan matikanlah aku ya Allah, idza kanatil wafatu khairan li, apabila mati itu lebih baik bagiku. Jadi kata Nabi, sekali-kali janganlah salah seorang di antara kalian berharap kematian karena sebab bencana yang menimpanya. Kalaupun dia harus menginginkan kematian, maka hendaknya dia berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika mati itu lebih baik bagiku. Jadi dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya berharap mati itu dilarang oleh agama. Wa anhu, dan dari Anas juga, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta, sekali-kali janganlah salah seorang di antara kalian berharap mati, wala yad'u bihi, dan janganlah dia berdoa supaya mati, min qabli ayatiyahu, sebelum kematian tadi datang kepadanya. Kenapa? Innahu, karena idza mata ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian itu mati, maka inqata'a amaluhu, maka terputuslah amalnya. Wa innahu, dan karena la yazidul mu'mina, dan sesungguhnya tidak akan menambah kepada seorang mukmin umruhu, umurnya, illa khairan, kecuali kebaikan. Jadi panjangnya umurnya seorang mukmin
itu akan menambah kebaikannya. Sementara kalau dia mati, maka terputuslah amalannya. Oleh karenanya, beliau Nabi SAW melarang kita berharap mati dan berdoa supaya mati. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat disebutkan la yatamannayanna ahadukumul mauta, sekali-kali janganlah salah seorang di antara kalian berharap mati, imma muhsinan, kalau dia adalah orang baik, fala'allahu, boleh jadi ayazdada khairan, umurnya tadi akan menambah kepadanya kebaikan, akan menambah kebaikan. Wa imma musian, kalau dia adalah orang yang buruk, pendosa, fala'allahu, boleh jadi ayastatiba, dia akan bertobat, akan kembali kepada Allah dengan meraih keridhaan Allah. Jadi umur panjang ini adalah perkara yang sangat penting. Kalau dia adalah orang yang beriman, maka umurnya akan menambahkan kebaikan kepadanya. Kalau dia adalah orang yang berbuat buruk, pendosa, mudah-mudahan dengan umurnya dia akan kembali kepada Allah. Faslun, fasal. Qalal ulama'u, para ulama mengatakan, al-mautu, adapun kematian, itu laisa bi adami mahdin, bukanlah sekedar ketiadaan. Jadi kata para ulama, kematian itu bukanlah sekedar ketiadaan. Wala fana'i sorfin, dan bukanlah kebinasaan semata. Wa innama huwa, hanya saja kematian itu adalah inqita'u ta'alluqir ruhi bil badan, itu adalah terputusnya hubungan ruh dengan badan. Wa mufaraqatuhu, dan terpisahnya ruh dengan badan. Wa tabaddulu halin, dan bergantinya keadaan. Wantiqalun min darin ila dar, dan berpindah dari satu alam menuju ke alam berikutnya. Wa qad sammahu Allah ta'ala musibatan, dan Allah telah menamai kematian musibatan dengan musibah. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah SWT, fa asabatkum musibatul maut, kemudian menimpa kepada kalian musibatul maut, musibah kematian. Jadi kematian itu adalah musibah. Fal maut, adapun kematian, huwal musibatul uzma, itu adalah musibah terbesar. Warraziyatul kubra, dan bencana yang dahsyat. Qala ulama'una, telah berkata para ulama kita, wa a'dhamu minhu, dan yang lebih besar daripada kematian adalah al-ghaflatu anhu, lalai daripada kematian. Wal i'radu an dzikrihi, dan berpaling dari mengingat kematian. Wa qillatut tafakkuri fih, dan sedikit memikirkan kematian. Wa tarkul amali lahu, dan tidak beramal untuk kematian. Wa inna fihi, dan sesungguhnya di dalam kematian wahdah. Wa inna fihi wahdah, dan sesungguhnya di dalam kematian saja itulah ibratan, benar-benar ada pelajaran, liman i'tabara, bagi orang yang mau mengambil pelajaran, wa fikratan, dan di dalam kematian ada pemikiran, liman tafakkara, bagi orang yang mau berpikir. Yurwa, diriwayatkan, anna a'rabiyan, bahasanya ada seorang Arab, kana yasiran ala jamalin, adalah dia berjalan di atas ontanya, artinya dia naik onta, lahu, miliknya.
Fakharra, maka tiba-tiba tersungkur apa al-jamalu, ontanya, mayitan dalam keadaan mati. Fanazalal a'rabiyyu anhu, maka orang Arab Badui tadi turun dari ontanya. Waja'ala, dan dia mulai yatufu bihi, mengelilingi onta tadi. Wa yatafakaru fihi, dan dia memikirkan fihi pada onta tadi. Wa yaqul, dan dia berkata, malaka la takum, kenapa kamu tidak bangun? Malaka la tanba'is, kenapa kamu tidak bangkit? Hadhihi a'dha'uka kamilatun, anggota-anggota tubuhmu ini adalah kamilatun, itu masih sempurna. Wa jawarihuka salimatun, anggota-anggota indramu ini salimatun, masih selamat. Masya'nuka, ada apa denganmu? Malladzi kana yahmiluka, apa yang membuatmu seperti ini? Malladzi kana yab'atsuka, apa yang bisa membangkitkanmu? Malladzi sara'aka, apa yang menjadikanmu tersungkur seperti ini? Malladzi anil harakah mana'aka, apa yang mencegahmu dari bergerak? Tsumma tarakahu, kemudian orang Arab tadi meninggalkan unta tadi, wan sorofa, dan dia pergi, mutafakiran, sambil berfikir, fi sya'nihi, tentang unta tadi. Muta'ajiban min amrihi, terheran dari perkaranya. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.